Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Yang pertama yaitu apa praktik baik yang telah dilakukan oleh sekolah-sekolah pada video yang diobservasi mahasiswa tentang pendidikan yang berpihak dan memerdekakan peserta didik. Yang pertama yaitu pembelajaran yang dilakukan pada tahap perkembangan masa anak-anak SD TK lebih berorientasi pada belajar dengan bermain, sehingga anak bisa bergembira dalam belajar atau tidak tertekan. Kemudian pembelajaran yang berbasis proyek disesuaikan dengan kreativitas peserta didik dengan tidak membatasi pada satu hasil produk. Pembelajaran dilakukan lebih kontekstual dengan memanfaatkan alam sekitar dalam praktek pembelajaran. Kemudian pembelajaran dilakukan dengan pendekatan yang humanis, sehingga peserta didik lebih bebas mengutarakan pendapatnya. Yang terakhir, pembelajaran yang sesuai dengan apa yang diinginkan peserta didik, sehingga dapat memunculkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik dalam proses pembelajaran. Hasil dari analisis video pertama, best practice yang ada di video pertama yaitu peserta didik dapat bertanggung jawab dan mandiri baik untuk diri sendiri, teman, dan lingkungannya, sehingga peserta didik belajar sesuai kodrat dan tumbuh kembangnya. Hal ini dikatakan sebagai best practice karena guru memberikan kebebasan pada peserta didik untuk bermain dan menentukan tujuan belajar mereka. Dengan begitu, guru lebih dapat berbagi nilai, berbagi tujuan yang sama, sehingga guru mudah untuk memikirkan cara-cara yang tepat untuk menemani peserta didik dalam belajar. Apa praktik baik yang dilakukan oleh sekolah mitra mahasiswa tentang pendidikan yang berpihak dan memerdekakan peserta didik? Berikut praktik baik yang dilakukan oleh SMP Negeri 6 Semarang, sekolah mitra, tentang pendidikan yang berpihak dan memerdekakan peserta didik. Sekolah memberikan kebebasan kepada guru untuk melaksanakan asesmen sumatif berdasarkan kemampuan peserta didik itu sendiri. Salah satu contohnya yaitu asesmen sumatif di kelas 9E, F, G, dan H. Guru memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk menulis teks cerpen atau presentasi video. Hal ini dilakukan mengingat tidak semua peserta didik memiliki kemampuan yang sama. Kemudian, guru melibatkan peserta didik dalam menentukan kriteria penilaian pelaksanaan asesmen sumatif dan pelaksanaan asesmen diagnosis awal untuk mengetahui gaya belajar, motivasi, dan pemahaman peserta didik terhadap materi yang akan diajarkan oleh guru. Hasil dari pelaksanaan asesmen diagnostik akan digunakan guru untuk menyusun modul ajar atau RPP, sehingga kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan berorientasi pada peserta didik atau memerdekakan dan berpihak. Analisis video 2. Best practice pada video 2 adalah peserta didik dibebaskan memilih cara belajarnya. Kegiatan pembelajaran dilaksanakan secara berkelompok. Hasil akhir anak membentuk portofolio. Dan penilaian kerja tidak hanya berdasarkan pada hasil tugas, tapi juga penilaian proses. Kemudian bagaimana mewujudkan pendidikan yang berpihak dan memerdekakan peserta didik dalam implementasi kurikulum merdeka? Yang pertama yaitu membuat lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi peserta didik. Kedua, melaksanakan kegiatan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Selanjutnya, melibatkan peserta didik dalam proses pengembangan kurikulum. Dalam hal ini, peserta didik dapat memberikan masukan tentang kebutuhan, minat, dan harapan mereka. Yang keempat, menggunakan metode pembelajaran yang mendorong keterlibatan aktif peserta didik, seperti proyek, eksperimen, dan diskusi. Yang terakhir, memanfaatkan lingkungan peserta sebagai media dan sumber belajar, mengarahkan peserta didik sesuai dengan bakat dan minatnya. Analisis video 3. Pada video 3, best practice-nya adalah peserta didik dilibatkan dalam mengambil keputusan dan kebijakan dalam belajar di luar kelas. Misalnya, guru bertanya kepada peserta didiknya, apakah setuju untuk belajar di luar kelas atau tidak, dan memberikan kesempatan peserta didik untuk berpendapat yang disesuaikan dengan tema pembelajarannya.
Analisis video 4. Best practice pada video 4 yaitu anak dibebaskan untuk berlatih dan mengembangkan potensi yang dimiliki pada diri anak itu sendiri. Proses bagaimana anak-anak menyempurnakan diri dengan kemampuan mereka. Bermula dari tekanan yang mereka hadapi. Adanya hal tersebut, pendidikan itu sebagai proses yang membutuhkan ruang sebagai peluang bagi anak-anak untuk melakukan eksplorasi, sehingga anak-anak dapat percaya diri untuk menunjukkan potensi dan keterampilan yang mereka miliki. Hal ini dikatakan sebagai best practice karena guru memberikan kebebasan pada anak didiknya untuk terus berlatih mengembangkan diri dan kemampuan mereka dalam proses pembelajaran. Demikian hasil analisis dari kelompok 4, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.